Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Yang Bapak banggakan anak-anakku sekalian kelas 10 baik IPA maupun IPS yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, pada hari ini, pekan ini kita belajar PAI ya tentang pembahasan dakwah Rasulullah SAW di Madinah, bab 3 halaman 28. Silahkan dibuka di LKS-nya. Halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya, ini sedikit tentang sejarahnya. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, kota Madinah bernama Yathrib. Penamaan Madinah secara bahasa mempunyai akar kata yang sama dengan tamadun, yang berarti peradaban. Ya, mengingat bahwa penduduk Mekah tidak banyak berubah dari pendirian menyembah berhala dan selalu menghalangi umat Islam, maka Allah SWT memerintahkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Yathrib yang sekarang menjadi kota Madinah. Kondisi Mekah dan kekejaman kaum musyrik Quraisy semakin meningkat. Kondisi ini dirasa memberatkan umat Islam yang ada di Madinah. Hijrah yang dilakukan kaum muslimin di Mekah ke Madinah itu berlangsung bertahap. Secara sendiri-sendiri atau sembunyi-sembunyi ya gitu, atau dalam kelompok kecil. Agar apa? Agar tujuannya tidak diketahui oleh para kafir atau musyrik Quraisy ya. Pada musim semi bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau 28 Juni tahun 622 Masehi, umat Islam Mekah secara diam-diam hijrah ke daerah utara. Apa sih tujuannya? Menyelamatkan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy yang ada di daerah tersebut. Dan yang kedua, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah ya, agar terhindar daripada ancaman-ancaman kafir atau musyrik Quraisy. Nah, bagaimana dengan substansinya? Substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama, membina masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Siapa sih kaum muhajirin itu? Kaum muhajirin adalah pendatang dari Mekah. Ya, muhajirin itu adalah pendatang dari Mekah. Dan kaum ansor adalah pribumi atau orang Madinah asli. Ya, perlu diingat, kaum muhajirin adalah orang Mekah ya yang datang dari Mekah. Kaum Ansor adalah orang Madinah, ya, orang Madinah asli. Yang kedua, memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam yang ada di situ, ya, yang ada di daerah tersebut, agar tidak terancam atau tergiur daripada tergoda untuk pindah memeluk agama yang lain atau pindah menjadi tergoda oleh kaum kafir atau musyrik Quraisy. Ya, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Ya, jelas itu. Terus dakwah Nabi Muhammad ditujukan kepada siapa? Orang-orang yang sudah masuk Islam, bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam, baik yang diturunkan di Mekah maupun di Madinah. Ya, walaupun dia sudah masuk Islam, tetap harus diajarkan, diberikan pengamalan agar tahu ya mana yang baik, mana yang buruk, dan selalu bertakwa kepada Allah. Dan orang-orang yang belum masuk Islam, nah, bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam ya, menerima Islam, mempelajari ajaran-ajarannya, menjadi mu'alaf atau dia dari yang non Muslim menjadi Muslim atau Islam ya. Untuk apa? Diajarkan pengamalan-pengamalan ajaran Islam dan lain sebagainya, beramal soleh, bahagia di dunia maupun di akhirat, seperti itu.
Terus ada strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Apa sih strategi dakwahnya? Yang pertama, berdakwah dimulai dari diri sendiri. Ya, Rasulullah itu sudah baik, bahkan sudah menjadi figur sentral, ya, sudah menjadi teladan untuk kita semua, baik di apa namanya, untuk kita semua, bahkan di dunia gitu. Ya, tentu Allah sudah memilihkan Rasulullah itu menjadi Rasul, bahkan Rasul terakhir untuk rahmatan lil alamin untuk seluruh alam, seluruh dunia, ya, karena Rasulullah adalah pribadi yang baik, teladan yang baik, ya. Kita mencontoh beliau bagaimana cara menghidupkan sunnah-sunnahnya, ya, seharinya seperti apa yang baik-baik gitu kan. Jadi kalau dari si pendakwahnya, ya, di sini Rasulullah, ya, pendakwahnya baik, insya Allah yang diajaknya pun akan enak gitu kan, tidak merasa tertekan dan lain sebagainya. Karena juga sama, yang namanya Islam juga tidak memaksa gitu. Yang kedua, cara dakwah sesuai petunjuk Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 125, yaitu serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk, ya, petunjuk atau hidayah. Jadi sini hak Allah, siapa yang ia akan sesatkan, siapa yang akan mendapat hidayah gitu kan. Nah, walaupun keluarga Nabi sekalipun, kalau dia tidak mendapat hidayah, dia tidak akan mendapat hidayah. Seperti itu. Berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah dan umatnya. Ya, kita umatnya juga sama wajib berdakwah, mengajak keluarga kita, mengajak sama teman dan lain sebagainya untuk bisa berbuat baik, ya, menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas, tentu harus ikhlas, tidak boleh ria, ya, yang namanya berdakwah itu pamer, pengen dipuji, wah dia itu udah bisa ceramah di mana-mana dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Kita harus benar-benar ikhlas. Bertujuan membentuk masyarakat Islam atau masyarakat Madani di Madinah, ya, yang dulu itu masyarakatnya masih menyembah berhala dan sebagainya, ya. Sekarang dengan adanya hijrah Rasulullah dan dengan para pengikutnya serta para sahabatnya, insya Allah juga di Madinah akan menjadi adanya masyarakat Islam di situ. Nah, apa aja nih setelah strategi adalah usahanya, usaha Rasulullah dalam dakwah di Madinah. Yang pertama, membangun masjid. Nah, pembangunan masjid ini di Madinah tersebut banyak fungsinya, tidak hanya untuk ibadah seperti sholat dan sebagainya, tapi juga untuk belajar, pembinaan umat, bahkan ada pengobatan yang berjuang di jalan Allah, habis perang atau apalah gitu sebagainya, pengobatannya juga di masjid dan lain sebagainya, ya, yang baik-baik di situ. Tempat rapat bermusyawarah dan juga lain sebagainya. Ya, banyak fungsinya masjid di situ. Terus yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Nah, seperti tadi sudah kita singgung di substansinya, yaitu salah satunya adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin itu tadi siapa? Kaum muhajirin adalah orang yang dari Makkah, dipersaudarakan dengan orang yang ada di Madinah yang disebut kaum Ansor. Ini ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, itu dari Muhajirin, dengan Zaid bin Haritsah dari kaum Ansor. Begitu juga sama Abu Bakar Siddiq dari kaum Muhajirin, dengan Kharizah bin Zaid dari kaum Ansor gitu kan, dan lain sebagainya di sini, ya. Ini dicontohkan oleh Rasul dengan cara beliau mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai saudaranya. Terus yang ketiga, perjanjian umat Islam dan non-Islam piagam atau disebut piagam Madinah. Ya, di antara pokok-pokok ketentuan piagam Madinah sebagai berikut. Seluruh masyarakat yang turut menandatangani piagam Madinah ini bersatu bentuk kesatuan kebangsaan. Ya. Terus jika salah satu kelompok yang turut menandatangani piagam ini diserang oleh musuh,
ya musuh Islam. Nah, maka kelompok yang lain harus bisa membelanya. Gitu. Tidak ada satu kelompok pun diperkenankan mengadakan persekutuan atau bersatu dengan kafir Quraisy, apalagi membela si kafir Quraisy, itu tidak boleh. Nah, di sini ada orang Islam, Yahudi, dan seluruh warga Madinah. Di sini bebas memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Islam yang bebas menyembah Allah, Yahudi bebas menyembah Tuhan dan sebagainya ya. Terus ada urusan pribadi atau perseorangan atau perkara-perkara kecil kelompok non-muslim tidak harus melibatkan pihak-pihak lain secara keseluruhan. Jadi hanya melibatkan secara kecil-kecil aja secara kepribadian. Ya, terus di sini ada menggalang kekuatan untuk mempertahankan agama. Di sini salah satunya dengan perang ya. Di sini ada perang Badar. Perang Badar itu kenapa sih disebut perang Badar? Karena perang itu bertempatkan di Badar ya, yaitu pangkalan air terkenal yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ya, sudah kurang lebih 2 tahun Rasulullah dan para pengikutnya di Madinah. Karena apa? Karena kalender Hijriah itu dimulai dari saat pertama kali Rasulullah hijrah gitu. Pada perang tersebut kaum muslimin berhasil meraih kemenangan yang gemilang. Jumlah musuh pada saat itu sebanyak 1.000 orang, sedangkan kaum muslimin hanya 313 orang. Ya, alhamdulillah dengan takdir Allah, walaupun kalah jumlah tetap menang. Terus perang Uhud. Dalam perang Uhud jumlah pasukan musuh 3.000 orang, sedangkan kaum muslimin 1.000 orang. Akan tetapi pada perangan ini umat Islam mengalami kekalahan. Kenapa? Karena ada beberapa tentara muslim yang lalai, yang turun daripada Bukit Uhud untuk apa? Mengambil gonima. Apa sih itu gonima? Gonima adalah harta rampasan perang. Ya, jadi kalah untuk perang Uhud. Nah, selanjutnya adalah perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi di Madinah bagian utara. Kenapa sih disebut perang Khandaq? Nah, perang Khandaq ini disebut juga dengan perang Parit ya. Parit itu disebut Khandaq karena dalam peperangan ini Rasulullah dan para pengikutnya mengatur strategi pertahanan dengan membuat parit ya. Parit itu disebut Khandaq. Siapa sih yang mengusulkan untuk mengajukan strategi pertahanan tersebut? Yaitu Salman Al-Farisi. Musuh akhirnya berdiam di tempat dan meninggalkan kota Madinah, takut dia ya kena lubang parit. Akhirnya setelah berdiam ditinggalkanlah tuh kota Madinah. Oke, selanjutnya kunci sukses dakwah Rasulullah di Madinah. Ada beberapa hal yang menjadi modal kesuksesan utama dalam berdakwah sehingga mudah diterima segala lapisan masyarakat. Yang pertama, meletakkan dasar keimanan yang kokoh ya. Rasulullah di sini benar-benar kokoh, benar-benar sabar ya untuk terus mendakwahkan Islam, tidak tergiur, tidak takut dengan tidak tergiur atau tergoda dengan godaan-godaan dari kafir Quraisy, tidak juga takut akan ancaman kafir Quraisy ya, benar-benar kokoh keimanannya. Terus yang kedua, menciptakan keteladanan yang baik. Ya, seperti yang dituliskan Al-Quran atau uswatun hasanah. Kita tahu Rasul itu adalah uswatun hasanah, teladan yang baik, sehingga dakwahnya pun secara lemah lembut gitu ya. Maksudnya adalah karena Rasulullah adalah mempunyai perangai yang baik seperti itu ya, lemah lembut sehingga masyarakat bisa menerima gitu. Menetapkan persamaan derajat. Kita itu semua sama di mata Allah. Yang membedakan hanya ketakwaan. Makanya di sini juga sama. Rasulullah tidak membedakan pengikutnya yang miskin, mungkin yang kaya dan lain sebagainya. Ya, menyamakan derajat. Terus menjadikan ukhuwah Islamiyah sebagai tiang kebudayaan. Ya, tadi itu salah satunya adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor sebagai apa? Persaudaraan Islam. Pembinaan sistem akhlakul karimah dan pendidikan dalam menjalani kehidupan berakhlak yang baik. Tentu salah satu tujuan Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah yaitu untuk
apa namanya, memperbaiki akhlak manusia. Itu. Terus menegakkan secara bersama-sama syariat Islam menuju Muslim yang kafah, ya, sama-sama mengamalkan ajaran Islam. Nah, terus kunci suksesnya itu juga ada dalam kepribadian Rasulullah di sini. Bagaimana? Apa aja? Yang pertama, tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan. Jadi ucapan dan perbuatan sinkron satu sama lain. Ya, ucapan A ya perbuatan A, tidak berbeda. Pemberani ya tadi, pemberani. Tetap maju berdakwah walaupun ada ancaman dan sebagainya. Kebenaran isi penyampaiannya, ya kebenarannya, dalil-dalil dari Allah dan lain sebagainya dengan benar disampaikan kepada para umat, disampaikan agar apa namanya, para calon-calon yang mau masuk Islam itu orang-orang yang didakwahkan agar bisa masuk Islam, ya. Dengan cara apa? Dengan cara Nabi Muhammad itu menyampaikan dalil-dalil sebagai untuk bisa mendakwahkan orang-orang di sekitarnya untuk bisa masuk atau memeluk Islam. Terus fasih lidahnya, pintar bicara, ya, pintar ngomong di sini, pintar berdebat dan lain sebagainya. Gitu. Tawadu atau rendah diri, ya, tidak sombong, ya, cerdas, ya, tentu yang namanya Rasulullah itu pasti cerdas, ya. Salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah cerdas itu. Dakwah dengan kelembutan, ya, tidak dengan kasar, tidak dengan ancaman, tidak dengan yang lain sebagainya. Itu dengan kelembutan. Terus memiliki keyakinan dalam berdakwah, yakin. Walaupun mungkin di situ orang-orangnya sepertinya tidak mau, tapi tetap Rasulullah terus maju, pantang mundur untuk terus berdakwah. Memiliki akhlak yang baik, ya, pasti yang Rasulullah memiliki akhlak yang baik, apalagi sebagai teladan yang baik, ya. Meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, harus ini, ya, taat kepada Allah, meninggalkan segala larangannya. Memiliki keikhlasan, nggak boleh ria, ya, nggak boleh dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah pasti ini memiliki keikhlasan, memiliki kesabaran dalam berdakwah tadi, kesabaran walaupun tidak ada mungkin sedikit yang ikut dan lain sebagainya, tetap sabar Rasulullah, terus berdakwah, maju, pantang mundur, ya. Lalu selanjutnya adalah hikmah dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Apa aja? Terjalinnya persaudaraan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muhajirin dan ansor dapat memberikan rasa aman, tentram, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Jelas, ya, dengan terjalinnya persaudaraan, ya, kita semua bersatu dan kuat dalam memerangi musuh-musuh Islam. Sikap menjaga persatuan dan saling menghormati antara sesama pemeluk agama dapat terwujud dengan cara mengadakan perjanjian dan yang tadi, perjanjian tadi itu, ya, yang sudah kita jelaskan tadi. Berkomitmen menepati janji seperti halnya dilakukan oleh kaum muslim dan Yahudi di Madinah, ya. Selalu menghargai, ya, dengan keyakinan masing-masing. Tidak memaksa orang ini memeluk agama ini, orang ini berkeyakinan ini. Terus menumbuhkan rasa tolong menolong antara yang kuat dengan yang lemah, yang kaya dengan yang miskin, agar umat Islam menjadi satu tubuh yang kuat dan kokoh, tidak dapat dikalahkan oleh musuh dari luar, ya. Jadi harus bisa bersatu, saling tolong-menolong, bekerja sama, ya. Gitu. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang pada aturan Allah. Contohnya kita diperbolehkan berperang hanya apabila kita diperangi lebih dulu. Ya, kalau kita tidak diperangi dan merasa so jagoan, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau kita yang duluan dimusuhi atau diperangi, ya, itu insya Allah boleh yang namanya juga melawan. Nah, ya, gitu, memeranginya juga. Dulu, ya, Rasulullah, kenapa sih Rasulullah suka memerangi musuh Islam, ya? Karena musuh Islamnya dulu memerangi Islam, gitu kan. Makanya diperangi tuh musuh-musuh Islam, dilawan. Menjadikan perjuangan Rasulullah SAW sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan Islam berdasarkan peraturan Allah SWT. Kesadaran ini perlu dimiliki dalam rangka ikut serta melanjutkan atau melestarikan perjuangan Nabi. Nah, ini kita harus bisa apa namanya, termotivasi daripada perjuangan Rasulullah, ya, menjadi umat yang bisa terus berdakwah mengikuti jejak Rasulullah. Kita mendapat warisan yang sangat menentukan keselamatan. Apa aja? Ada dua, ada Al-Quran dan hadis, ya.
kitabullah dan sunnatur rasul yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Terus yang kedelapan, terciptanya hubungan yang kondusif, yaitu saling memerlukan dan membutuhkan antara si kaya dan si miskin. Menafkahkan harta kepada yang memerlukan bukan dilandasi oleh rasa kasihan, melainkan untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai bekal di akhirat. Jadi harus ikhlas intinya. Terus yang terakhir adalah sikap dan perilaku kita yang mencerminkan penghayatan terhadap dakwah Rasulullah. Apa aja sih kalau kita ingin mencerminkan penghayatan terhadap dakwah Rasulullah? Yang pertama, mencintai Rasulullah ya dan konsisten berkomitmen melaksanakan ajaran Rasulullah, baik itu dari Al-Quran maupun Al-Hadis ya. Dalam sehari kita hidupkan sunnah ya, kita hidupkan sunnah Rasul, mensosialisasikan sunnah Nabi itu ini kan, mensosialisasikan sunnah Nabi seperti gemar menafkahkan harta di waktu lapang maupun sempit, menahan amarah dan lain sebagainya. Gemar membaca buku ya, kisah-kisah Rasul ya, sehingga kita bisa belajar atau mendapat pengajaran atau mendapat pesan dari kisah tersebut ya. Pesan moralnya apa dari kisah tersebut, kita bisa mengambil pembelajaran dari situ ya. Terus memelihara silaturahim dan rukun sesama manusia, khususnya rukun sesama orang yang melaksanakan rukun Islam. Pelihara silaturahim ya. Apabila mampu mengunjungi tanah suci Mekah dan Madinah untuk melihat napak tilas perjalanan Nabi Muhammad dengan menunaikan ibadah haji dan umroh ya. Jadi kalau mampu kita nanti insya Allah kalau memang bisa menginjakan kaki kita ke tanah suci ya, di situ kita bisa melihat tapak tilas ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis-hadis sahih serta mengaplikasikan pesan-pesan yang terdapat di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, intinya kita mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Senantiasa berjihad di jalan Allah dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, juga hadis, ya bersikap sabar, ya, tidak merusak dan sebagainya. Aktif ikut serta dalam kepanitiaan PHBI seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ya terus ada bakti sosial, ada pengajian di masjid, pokoknya di situ memakmurkan masjid ya. Merawat dan melestarikan tempat ibadah. Nah ini 8.8.9 ini agak sedikit sinkron ya. Nah, untuk melestarikan masjid kita juga bisa mengadakan acara-acara gitu kan, itu ada pengajian, diskusi gitu kan dan lain sebagainya agar terwujud kehidupan yang islami. Terus yang terakhir adalah menekuni dan mempelajari warisan Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan diaplikasikannya semaksimal mungkin dalam ya. Intinya adalah kita perilaku kita untuk mencerminkan penghayatan terhadap dakwah Rasul adalah mengamalkan apa yang sudah diajarkan Rasul ya, baik itu Al-Quran maupun sunnahnya. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.